Berbicara tentang aksi Asia Tenggara, kita sering mengingat film gangster Taiwan, Tiongkok dan melupakan satu negara yang juga bisa menghasilkan film layak tonton seperti Malaysia. Hari ini, akan diperkenalkan sebuah film penuh janji dari negara ini, Blood Brothers, Dragon's Ember, film yang disutradarai oleh Syafiq Yusof dan Abilesh Chandra. Sebuah karya aksi kriminal penuh ketegangan. Perjalanan menegangkan dengan adegan laga memukau sekaligus kisah mendalam tentang persaudaraan, kesetiaan, dan retakan yang tak bisa diperbaiki. Film ini bisa dianggap telah menciptakan jejak kuat, dinilai sebagai langkah besar perfilman Malaysia dalam genre aksi. Tanpa menunggu lama, mari kita mulai masuk ke film ini sekarang juga. Film ini dimulai pada tahun 1995. Ketika kelompok Tujuh Naga mengusir salah satu anggotanya karena berkhianat pada kelompoknya. Setelah itu cerita bergeser 30 tahun kemudian. Waktu telah berubah tetapi kesetiaan tidak pernah goyah. Dan itulah ujian terbesar yang harus dihadapi oleh orang-orang di dunia ini. Inilah dunia bawah tanah yang penuh bahaya. Tempat organisasi pelindung elit. Sekelompok prajurit tangguh. Beroperasi sebagai penjaga diam-diam bagi tokoh berkuasa dan kekuatan tersembunyi. Tugas mereka kali ini adalah melindungi Bos Sam, seorang pemimpin cerewet yang tidak pernah berhenti berbicara, juga seorang naga dalam kelompok. Orang yang langsung mengemudikan mobil pengawalnya adalah Arif dan Gas. Bagi Gas, ia adalah anggota unggulan organisasi ini. Tidak hanya memiliki keterampilan bertarung hebat tetapi juga membawa masa lalu penuh penderitaan. Hidupnya terperosok dalam kebuntuan setelah ditinggalkan oleh ibunya yang terlilit utang. Ia secara kebetulan bertemu Dato Zul, sosok berkuasa yang berdiri di balik organisasi. Seseorang yang berpengaruh besar baik di kegelapan maupun terang. Dato Zul menyelamatkan hidup Gas saat ia paling membutuhkan bantuan. Karena itu Gas menganggap Dato Zul seperti seorang ayah, seorang penyelamat, dan memberikan seluruh kesetiaannya padanya. Sedangkan dengan Arif, mereka bertemu sebelum Gas bertemu ayah angkatnya. Saat itu keduanya sama-sama menanggung luka di kawasan kumuh. Di sebuah keluarga hancur yang tak seorang pun mau mengakuinya sebagai keluarganya. Berbeda dengan Gas yang sendirian, Arif masih punya seorang kakak bernama Jaki. Seorang pecandu judi yang selalu mencuri uang keluarga untuk bermain spekulasi. Namun yang harus menerima pukulan hanyalah Arif. Bertahun-tahun berlalu, ketika Arif sudah bukan anak kecil lagi, ayah tua mereka pun telah tiada. Suatu ketika, saat Arif dikejar para penagih utang Jaki, Gas muncul dan menyelamatkannya. Meninggalkan Jaki, ia membawa Arif menemui ayah angkatnya, menempatkannya di organisasi itu untuk mencari jalan hidup baru. Sejak saat itu, Gas dan Arif menjadi pasangan erat, rekan seperjuangan, saudara yang terikat seperti darah daging. Mereka pernah bersama menghadapi hidup mati, berbagi suka duka, juga momen paling berbahaya dalam hidup. Kembali pada misi kali ini. Selain mereka berdua masih ada banyak saudara lain yang turut mendukung. Aku punya Sam, seorang yang sangat senior di organisasi ini. Lebih tua dari Gas dan selalu menjadi pemimpin. Malik, Pablo juga saudara seperjuangan lain yang Gas bersama Arif anggap sebagai keluarga. Kerabat sekaligus rumah. Menurut rencana awal, perjalanan seharusnya cepat untuk sampai ke gudang Sam. Tapi tiba-tiba ada kecelakaan di depan yang membuat jalan macet panjang. Dalam situasi seperti ini, semua orang tak bisa berbuat apa-apa selain menunggu dan lebih waspada. Saat sedang bercanda lewat radio, Arif tiba-tiba melihat sebuah mobil Saga abu-abu dengan 4 orang mencurigakan di dalam. Parkir 2 lajur dari mereka. Tanpa ragu, Arif cepat memberi isyarat pada Gas agar lebih hati-hati dengan mobil itu. Dari belakang, sebuah motor gede tiba-tiba melaju mendekati mobil. Ketegangan makin tinggi. Orang di motor itu juga tampak mencurigakan. Gas tak bisa tidak waspada. Tangannya cepat memegang pistolnya tapi untungnya orang itu hanya pejalan biasa. Hanya mengeluarkan ponsel lalu pergi. Bos Sam yang duduk di belakang melihat situasi itu langsung mengejek tim pengawal. Juga ingin turunkan kaca untuk beli sekantong jambu dari pedagang keliling. Dicegah, dia marah-marah melontarkan kata-kata kasar dan saat lengah, si penjual jambu cepat memukul kaca di tempat Gas duduk. Itu jadi awal pertempuran sengit di jalan ini. Musuh mulai muncul. Senjata diarahkan ke lawan. Orang-orang tak bersalah di mobil pun panik lari. Gas mulai tunjukkan kemampuannya. Ia memerintahkan Arif melindungi Bos Sam. Dalam hujan peluru, Arif tak ada pilihan lain.
Karena menghindar terlalu cepat, ia harus biarkan Pablo menahan satu tusukan menggantikannya. Meski musuh banyak, mereka tak mampu melawan orang-orang terlatih ini. Dalam sekejap, semua penyerang berhasil dilumpuhkan. Lalu di detik hidup mati terakhir, seorang yang selamat menodongkan senjata tepat ke arah Gas. Untungnya, Arif melihatnya, dengan cepat menyelamatkan saudaranya dari kekalahan yang jelas. Bahkan berhasil mengajak Gas bermain biliar. Meski didukung oleh Zul, tetap saja mereka tidak bisa lolos dari polisi. Setelah perkelahian itu, seluruh kelompok dibawa ke kantor polisi untuk membuat laporan tentang kejadian yang baru saja terjadi. Menurut polisi, apakah sah atau tidak, setiap peluru yang ditembakkan harus dilaporkan. Bertemu dengan suasana ramah di kantor polisi, kelompok itu bersama-sama kembali ke markas untuk melapor. Di sini diketahui bahwa Bos Zul memiliki dua anak. Satu adalah Sheila, putri sulung, cantik dan tunangan Gas. Yang lain adalah Fatlan, dikenal sebagai putra kedua dan dianggap sebagai sosok yang unggul dalam keluarga ini. Setelah menahan sebuah tusukan pisau demi Arif, Pablo tidak setuju dan melaporkannya kepada Fatlan. Begitulah persaudaraan. Setelah perdebatan singkat, Gas menepati janji, membayar taruhan biliar kepada Arif sebagai ucapan terima kasih karena telah menyelamatkan nyawanya. Arif ternyata sangat ahli dalam permainan ini. Ia dengan cepat menang beberapa ronde berturut-turut. Mereka bahkan bercanda tentang kemampuan Malik yang buruk dalam menggoda perempuan. Berbicara soal cinta, mereka menyinggung tentang teman Arif, Mira, tetapi ia hanya berkata bahwa ia tidak berpacaran dan Mira hanyalah temannya. Sam, pria yang lebih tua, juga menambahkan pandangannya, bahwa jika seseorang memilih jalan ini, hidup dalam dunia ini, maka yang pertama kali harus mereka hapus dari hidup adalah cinta. Anak-anak yang lebih muda, ketika mendengar hal ini, langsung bertanya-tanya mengapa dia tahu jelas begitu, tetapi tidak memilih pergi. Sam menjawab bahwa karena dia menganggap mereka sebagai rumah, sebagai keluarganya. Kesenangan berakhir ketika target mereka muncul. Seorang preman dengan penampilan keras baru saja duduk di bar. Belum sempat hangat duduk, ia langsung dikepung oleh orang-orang Gas. Ditembak dengan pistol listrik tepat di leher hingga pingsan seketika. Saat sadar kembali, ia sudah merasa berada di ambang kematian. Lalu dalam satu detik Gas mengirimnya masuk ke dalam. Duduk di dalam mobil, saat menunggu orang lain di luar membereskan barang. Arif bertanya pada Gas tentang pendapatnya jika punya hidup normal. Gas tidak menolak tapi juga tidak setuju. Dia hanya berkata pada Arif bahwa jika suatu hari kau benar-benar ingin kembali ke kampungmu dulu, dia juga tidak akan berkata apa-apa. Asal kau butuh, saudara akan selalu hadir untuk membantumu. Deep Talk selesai di situ. Gas masih harus menjemput calon istrinya, jadi dia mendesak saudara-saudara lalu mengemudi menuju Sheila. Sementara Sheila sedang diganggu mantan pacarnya, seorang anak orang kaya bangsar. Nampaknya sial bagi pria itu. Kali ini dia ditangkap Gas. Dia menyuruh Sheila masuk mobil, lalu menjepit kepala pria itu ke pintu depan mobil kemudian memerintahkan Arif untuk jalan. Dari detail kecil ini, kita tahu bahwa Sheila menderita gangguan cemas dan harus memakai obat penunjang. Melihat tunangannya minum obat begitu, Gas makin keras. Puas bermain lalu menendangnya keluar mobil lalu mereka bertiga pergi. Hari pernikahan keduanya makin dekat. Gas bersama saudara-saudara harus membantu Sheila mencicipi semua kue untuk pesta. Suasana harmonis anehnya muncul di antara orang-orang yang selalu kaku padahal sebenarnya tidak. Penanggung jawab pernikahan juga segera muncul. Semuanya hampir selesai. Hal yang paling membuat penanggung jawab pusing adalah tamu undangan. Dari pihak perempuan sudah beres. Tapi bagi Gas, selain saudara-saudara tidak ada lagi tamu undangan. Sheila segera bicara soal ibu Gas. Meski tidak senang harus mencari kembali perempuan yang meninggalkannya saat dia berusia 14. Tapi demi istrinya, dia menerima. Hanya saja bukan di pesta pernikahannya, melainkan setelah semua selesai dia akan mencari ibunya seperti kata Sheila. Urusan ini baru selesai. Urusan lain cepat datang. Adik laki-lakinya muncul memanggil Gas masuk karena ayah angkat ada hal penting yang perlu dibicarakan. Pak Tua memberitahu keduanya bahwa ia mengidap kanker stadium akhir. Mendengar itu, Gas ingin menunda pernikahannya. Hanya saja Zul tidak mau merusak hari terindah trong hidup putrinya sehingga ia tidak menerima hal itu. Ia menggenggam erat tangan kedua anaknya, menyerahkan urusan terang kepada Fatlan dan kelompok kembali kepada Gas. Ia berharap keduanya bisa melindungi keluarga ini seperti yang selalu ia lakukan.
Kisah ketiganya berakhir. Meski Ngoi Dingwei tidak tahu apa yang terjadi, namun dalam pikirannya tetap ada rasa tidak tenang. Obat dalam botol juga hanya tersisa beberapa butir terakhir. Obat yang ia minum adalah hasil Arif dapat dari Mira, perawat di sebuah rumah sakit sekaligus teman yang Arif sebutkan. Memberikan obat kepadanya, ia mengeluh beberapa kata namun Arif hanya berkata bahwa dirinya tegang dan membutuhkannya sebagai penopang. Belum sempat berbicara beberapa kalimat, ia sudah menerima telepon dari Gas, memberitahu untuk kembali karena saudara tua mereka, Sam, baru saja membuat masalah. Ia telah membunuh salah satu orang geng bos Sam ketika orang itu berusaha membunuh seorang wanita hamil yang karena miskin telah mencuri barang dari tempat bos tersebut. Orang tua itu menyeret Sam keluar dalam keadaan tidak layak dipandang, dan ingin menyelesaikan ini dengan cara utang darah dibayar darah, dengan kekuasaan saat ini di tangan. Gas sengaja maju untuk melindungi hak saudara-saudaranya. Situasi menegang sampai hampir saja kedua pihak menarik senjata. Namun, hukum tetaplah hukum. Bagi seorang pemimpin seperti Gas, tidak mungkin mengorbankan semua saudara hanya demi menyelamatkan satu orang. Ia membuat keputusan, meski diabaikan semua permohonan orang-orang di sekitarnya, termasuk Sheila. Eksekusi itu akhirnya harus berlangsung di depan mata para saudara dalam kelompok. Ia menembak lalu membalikkan badan menyalakan api membakar mobil tempat Sam duduk. Mobil terbakar juga sekaligus membakar sebagian kepercayaan saudara-saudara terhadap Gas. Tampak begitu, namun yang paling sakit juga adalah dirinya sendiri. Kembali ke sisi Sheila, ia hanya seperti seorang anak kecil yang pecah menangis di kaki wanita itu. Tuan muda bangsar itu, setelah berkali-kali ditolak oleh Sheila, ia membuat keputusan, mencari seorang detektif untuk merekam Sheila yang mesra dengan Gas. Ia ingin mempermalukannya seperti cara dia dipermalukan. Dan orang yang ia temui tak lain adalah Jackie, kakak Arif yang sudah lama putus kontak. Mengetahui orang yang akan ia hadapi adalah kenalan, Jackie tak bisa menahan diri mengusap kepala dan keningnya. Namun sudah menerima uang, tak bisa tidak bekerja. Jackie pun memulai rencananya sendiri. Pernikahan berlangsung di bawah doa restu semua orang, kecuali beberapa orang tua kampung yang menganggap Gas sebagai duri di mata. Mereka datang namun tampak tidak gembira. Hanya saja makanan tak ada yang tersisa. Pesta malam berakhir dengan foto-foto bahagia. Sheila pun pamit pergi ke kamar mandi. Saat tak ada yang memperhatikan, Arif juga cepat mengikuti. Ketika sedang memberikan botol obat kepada Sheila tak luput dari tatapan Gas. Kelak hal ini menjadi bukti merugikan bagi dirinya. Setelah selesai bicara dan pergi, ia kembali bertemu dengan orang yang paling tak ingin ia temui. Kakaknya sendiri, Jackie. Ia bertanya mengapa kakaknya muncul di sini. Lalu cepat-cepat memaksa kakaknya itu pergi. Pesta usai. Gas setelah menerima restu dari ayah angkat, kini sekaligus mertua, kembali ke kamar. Yang menunggu bukanlah kebahagiaan tak terhingga, melainkan tragedi yang sama sekali tak pernah ia bayangkan. Sheila, istrinya, sudah terbujur kaku di atas ranjang sejak entah kapan. Istri meninggal. Penyebabnya karena overdosis obat. Kecurigaan satu-satunya sekarang hanyalah Arif. Semua muidui tertuju padanya. Ia segera ditangkap, diinterogasi soal motif tapi Arif tak punya apapun untuk dikatakan karena sebenarnya ia bukan pelaku. Ia berusaha menjelaskan pada Gas tapi dendam sudah menutup mata. Tak bisa mendengar penjelasan apapun. Hanya terus-menerus melampiaskan amarah padanya. Bersamaan dengan itu, polisi pun cepat tiba di TKP untuk menyelidiki kasus pembunuhan ini. Meninggalkan Arif sendirian bersama dua pengawal di sini, Gas dan saudara-saudaranya kembali ke rumah. Di rumah, polisi menemukan sebuah cermin dan alat perekam tersembunyi di kamar tidur pasangan itu. Itu milik Jackie, yang saat ini sedang berusaha mengunduh video tersebut. Di pihak Arif, seorang pengendara motor menyerang mereka, membuat Arif mendapat kesempatan melarikan diri untuk mencari bukti yang bisa membersihkan namanya. Ia pertama menemui Mira, menanyakan tentang obat-obatan, lalu menemui kakaknya untuk mengetahui alasan sebenarnya Jackie muncul di sana. Ia tahu kakaknya memiliki sebuah video yang bisa membuktikan dirinya, tetapi video itu belum sempat disalin dan sudah dicuri. Setelah tahu Arif kabur, pandangan Gas terhadapnya tidak lagi seperti saudara. Ia berubah menjadi pemburu dingin, mengejar Arif dengan tekad tanpa ampun. Arif, dalam pelarian untuk menyelamatkan diri, terus berusaha mencari cara membersihkan namanya. Ia dan Jackie harus pergi ke klub malam milik orang itu untuk mengambil kembali USB yang hilang.
Untuk bisa masuk, mereka harus mendapatkan kartu akses klub. Hanya dengan sebuah pistol, Arif berhasil mendapatkannya tanpa usaha besar. Sementara itu, pihak mantan kekasih itu juga mulai mengenkripsi video tersebut. Ketika keduanya sampai, mereka sudah terlambat. Ruangan berantakan. Si penyerang Arif sedang menahan tuan muda itu. Terjadi perebutan sengit untuk merebut USB. Meski sering terdesak, Arif dengan kemampuan yang ia pelajari berhasil melawan balik. Memberi kesempatan Jackie membawa USB pergi. Sekaligus menyingkap topeng orang itu. Pablo, yang dulu dianggap Arif sebagai saudara, mengira sudah aman dengan USB. Saat keluar pintu Jackie bertemu Gaz. Ia mencari jejak Arif. Terus memukul wajah Jackie sampai lelaki itu tak sanggup berdiri. Lalu Arif muncul, mengalihkan perhatian Gaz, memberi Jackie kesempatan lari ke ruang mesin. Ketika Gaz puas memukul, di layar klub malam muncul sebuah video yang mulai diputar. Saat Sheila dibunuh, wajah si pembunuh juga terekam jelas. Tak lain adalah Fatlan dan Pablo si pengkhianat. Saat itu diketahui bahwa Fatlan bukan anak kandung Zul, melainkan anak dari orang yang telah mengkhianati geng pada tahun 1995. Fatlan menyaksikan ayahnya ditembak mati dan selalu menyimpan dendam. Ia ingin semua yang ada di sini menjadi miliknya. Meski sudah menyadari segalanya, ketika kembali semuanya sudah terlambat. Dengan mata sendiri ia melihat ayah angkatnya ditembak mati oleh si pengkhianat. Dan nyawanya sendiri hampir tak tertolong. Beruntung masih ada Arif dan Jackie yang menyelamatkannya. Membawa dia ke rumah Jackie. Lalu memanggil Mira untuk menjahit luka Gaz. Setelah sekian lama tak pulang, Arif juga mengetahui bahwa ia memiliki seorang keponakan kecil, Fatlan. Setelah menguasai seluruh geng, mulai memerintahkan pencarian Gaz. Ia menangkap orang-orang setia pada Gaz, menyiksa lalu membunuh mereka karena tak seorang pun mau membuka mulut tentang keberadaan Gaz. Di sisi lain, Gaz belum tahu semua saudara telah tewas. Ia ingin kembali mencari mereka. Namun sebelumnya Arif sudah dibujuk Mira untuk menyerahkan urusan ini pada polisi. Arif memang bimbang. Ia ingin melindungi Gaz tapi juga ingin menjaga keluarganya. Ia tidak mau ada yang terancam karena masalah ini. Namun saat polisi datang, Gaz sudah melarikan diri. Tak ada pilihan lain. Polisi hanya bisa melindungi 3 anggota keluarga itu. Tapi baru sampai di pintu, bahkan nyawa para polisi pun tak bisa terselamatkan. Dalam satu kelengahan, Arif harus menyaksikan kakaknya jatuh ke tangan mereka. Tanpa banyak berpikir, Fatlan yang menahan Sandera menghubungi. Ingin menukar Jackie dengan klip yang sedang disimpan Arif. Gaz, setelah kabur dari rumah Arif, mengemudi ke tempat terpencil, sebuah rumah kayu di tepi sungai. Ternyata Gaz tidak pernah berniat membunuh Sam. Dan orang yang tinggal di rumah kayu itu memang Sam. Arif, setelah mempersiapkan granat yang ia punya, pergi sendirian ke tempat pertukaran. Awalnya ia hanya ingin cepat menukar kakaknya dengan klip lalu pergi. Tapi jelas orang-orang ini tidak akan menepati janji. Tidak ada jalan lain. Arif meledakkan mobil dan melempar granat yang ia bawa. Meski menewaskan cukup banyak musuh, seorang diri ia tak bisa melawan seluruh kelompok. Setelah lama bertahan, ia mulai kehabisan tenaga, berdiri tepat di ujung senjata Fatlan. Tiba-tiba, dari luar terdengar suara keras. Sebuah mobil menerobos masuk, memisahkan Arif bersaudara dengan Fatlan. Itu Gaz. Ia kembali bersama rekannya, Sam, tanpa harus buang tenaga lagi. Dalam sekejap, dengan kekompakan bertiga mereka berhasil menghabisi anak buah Fatlan. Namun saat itu, ketika menolong adiknya Tran beberapa tusukan Pablo, Jackie setelah menembak Pablo untuk melindungi saudaranya justru terluka parah. Hingga harus dibawa Sam ke rumah sakit segera. Tempat itu kini hanya tersisa Gaz, Arif, dan Fatlan. 2 bersaudara ini Kuyet Tam harus membunuhnya. Orang ini benar-benar sulit ditaklukkan. Karena ia seorang petinju kelas berat. Arif harus menguras banyak tenaga tetapi tetap tidak bisa mengendalikan Fatlan. Berkat kecerdikannya, Gaz menggunakan seutas tali, memanfaatkan kesempatan untuk mengikatnya. Setelah itu, dengan tendangan, korsleting listrik berhasil membakar Fatlan hidup-hidup. Semua pun berakhir. Segalanya kembali ke jalurnya. Gaz tidak lagi memimpin geng. Ia menyerahkannya kepada Sam di hadapan tatapan terkejut sekaligus ketakutan dari para pemegang saham besar naga. Gaz meninggalkan semuanya, menjalankan wasiat mantan istrinya, mencari kembali ibunya yang telah lama hilang. Sementara Arif, ia memulai lagi bersama orang-orang yang benar-benar adalah keluarganya.
Itulah rangkuman lengkap Blood Brothers, Dragon's Ember. Sebuah film aksi Malaysia penuh emosi yang pasti membuatmu duduk di tepi kursi. Dari adegan kejar-kejaran menegangkan hingga momen persaudaraan yang menyentuh hati. Film ini benar-benar sebuah pengalaman yang tak boleh dilewatkan. Bagaimana pendapatmu tentang kisah Arif, Gaz, dan Jaki? Tinggalkan komentar di bawah. Aku sangat ingin mendengarnya. Jangan lupa tekan like jika kamu merasa video ini bermanfaat. Serta subscribe dan aktifkan lonceng agar tidak ketinggalan rangkuman film seru lainnya di channel ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan bersiaplah untuk pertarungan epik lainnya.